Hai guys, welcome back to my channel Anita Anggraini. Di video kali ini aku mau membahas seputar pajak ya teman-teman. Karena di bulan-bulan kemarin itu banyak banget yang bertanya sama aku mengenai pajak. Dan kali ini aku mau bahas karena ada yang langsung inbox ke aku mau tahu tentang pajak karena sebentar lagi mau pulang ke Indonesia. Seperti itu ya. Jadi untuk video kali ini aku mau membahas pertanyaan seputar pajak. Dan juga aku mau kasih tahu cara menghitung pajak. Aku mau kasih tahu rumusnya. Dan saksikan terus video ini sampai habis tentunya. Mohon dukungan dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like. Terima kasih teman-teman. Nah teman-teman, sebelum kita menghitung pajak ya, cara menghitung pajak buat PMI formal dan juga PMI informal, aku mau kasih tahu dulu seputar pajak atau yang sering ditanyakan sama teman-teman nih. Ini ada beberapa yang bertanya sama aku. Jadi sebelum kita menghitung pajak, kali ini aku mau jelaskan beberapa yang terkait seputar pajak ya teman-teman. Nah jadi ini ada pertanyaan, apa peraturan yang berkaitan dengan pembayaran pajak? Yang pertama, di Taiwan setiap warga negara lokal ataupun warga negara asing wajib membayar pajak. Yang kedua, perhitungan pajak akan berbeda sesuai dengan status Anda sebagai penduduk tetap atau penduduk bukan tetap. Nah, untuk perhitungan pajak penduduk tetap yaitu jika pada tahun fiskal yang sama, jumlah hari Anda bekerja dan menetap di Taiwan capai 183 hari atau 6 bulan. Anda dinyatakan berstatus penduduk tetap. Dan pajak penghasilan Anda disesuaikan dengan standar yang berlaku, yaitu potongan pajak penghasilan antara 5% sampai 40%. Ini juga tergantung dari besarnya gaji Anda ya teman-teman. Jika majikan kamu merupakan pihak yang wajib memotong pajak penghasilan kamu, maka ketika kamu menerima gaji, kamu boleh memilih pajak penghasilan kamu dipotong sebesar 5% dari gaji atau dipotong sebesar hitungan tarif pajak penghasilan yang harus kamu bayarkan. Dan untuk perhitungan pajak penduduk bukan tetap, jika pada tahun fiskal yang sama, jumlah hari Anda bekerja dan menetap di Taiwan tidak mencapai 183 hari atau 6 bulan, Anda dinyatakan berstatus penduduk bukan tetap. Majikan Anda diwajibkan untuk memotong dari gaji yang Anda terima sesuai dengan Undang-Undang Pajak Penghasilan. Jika pajak Anda setelah bulanan dikalkulasi 1,5 kali lipat dan masih berada di bawah atau termasuk standar gaji minimum bulanan yang ditetapkan oleh Eksekutif Yuan, maka akan dikenakan tarif sebesar 6% dari jumlah gaji kena pajak. Bagi penghasilan bulanan 1,5 kali lipat di atas gaji minimum yang ditetapkan Eksekutif Yuan, akan dikenakan tarif 18% dari jumlah gaji kena pajak. Dan tidak perlu mengurus pelaporan penghitungan pajak pendapatan. Nah, bagi teman-teman yang bertanya, dan bagaimana nih cara mengurus pajak aku agar bisa kembali ke PMI-nya, begitu ya. Cara mengurusnya bagaimana? Cara mengurus pendapatan pengembalian pajak adalah, yang pertama, jika potongan pajak yang dipotong oleh perusahaan pada tahun sebelumnya lebih dari pajak yang seharusnya dibayar oleh Anda, maka akan dikembalikan akhir tahun. Di sini nanti aku akan jelaskan semuanya ya teman-teman. Dan yang kedua, periode awal pengembalian pajak dimulai dari bulan September. Ini akan dikeluarkan oleh Biro Pajak dalam bentuk cek. Dan yang ketiga, pekerja biasanya diminta untuk menandatangani surat kuasa untuk mengesahkan majikan atau agensi untuk mendapatkan pengembalian cek dari Biro Pajak. Dan untuk yang terakhir, ketika menerima pengembalian pajak dari majikan, periksalah dahulu bahwa jumlah uang tersebut tepat sebelum menandatangani surat terima. Nah, teman-teman, ini aku kasih tahu ya contoh yang kalian itu penduduk tetap dan penduduk tidak tetap. Dan apa yang dimaksud dengan dipotong perusahaan atau dipotong majikan. Ini aku kasih contoh untuk daftar gaji informal seperti aku ini. Jadi seperti ini, teman-teman.
Jadi di daftar gaji aku itu tidak ada tulisannya yang menunjukkan potongan pajak. Tapi untuk daftar gaji yang aku tampilkan ini untuk daftar gaji yang formal ya teman-teman. Di situ dia udah tertulis bayar pajak. Nah, setiap bulan PMI ini dia membayar pajak 1996 ini ya teman-teman. Dan kalau dia sebagai penduduk tetap yang artinya mencapai 183 hari atau 6 bulan, ini seharusnya kembali. Tapi kalau dalam setahun dia itu tidak mencapai 183 hari, maka dia akan membayar pajaknya ke pemerintah Taiwan. Nah teman-teman, jadi selanjutnya aku akan kasih tahu cara atau rumus menghitung pajak buat PMI ya. Saksikan terus video ini sampai habis. Tentunya jangan lupa untuk subscribe, like juga ya teman-teman. Oke guys, sebelum kita mulai menghitung pajak, sebelumnya aku mohon maaf ya apabila ada kesalahan karena aku juga bukan ahli mengurus pajak. Jadi di sini aku hanya mau berbagi aja yang aku tahu dan yang aku ngerti ya teman-teman. Jadi di sini misalkan kontrak kerja itu 3 tahun ya, kalian itu datang pada tahun 2019, pulang 2021. Misalkan kalian itu datang pada 1 April 2019, dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember ya, kalian itu lebih dari 183 hari atau bebas pajak. Sekarang yang kita hitung adalah tahun ketiga. Untuk tahun ketiga dihitung dari 1 Januari sampai 31 Desember, tahun ketiga 2021 kalian itu pulang pada 1 Maret 2021. Dari Januari ke Maret kita hitung aja 60 hari atau 2 bulan ya teman-teman. Jadi kurang dari 183 hari. Jadi kalian itu kena pajak. Nah sekarang kita hitung gaji kalian dikali lipat 1,5 sama dengan 24.000 NT dikali 1,5 sama dengan 36.000 NT. Dan jika hasilnya kalian itu di bawah 36.000, maka dipotong pajak 6%. Dan apabila gaji penghasilan Anda per bulan itu di atas 36.000 NT dolar, maka dipotong 18%. Makanya kenapa di daftar gaji kalian itu yang ditulis hanya gaji pokok, tidak disertakan gaji lembur. Karena nanti kalau gaji lembur kalian itu dimasukkan ke daftar gaji, maka potongan pajak kalian itu akan lebih banyak, yaitu mencapai 18%. Oke, sekarang kita hitung tahun ketiga yaitu tahun 2021 di mana kalian itu tidak mencapai 183 hari atau 60 hari saja. Perhitungan pembayaran pajak, gaji kalian 24.000 NT dolar ya dikali 12 bulan. Dibagi 365. Nah ini teman-teman yang aku bingung, 365 ini apa gitu ya. Tapi memang rumusnya itu seperti ini, aku nggak tahu ya teman-teman. Nanti teman-teman hitung-hitung aja. Dan dikali 60 hari. Dan hasilnya 47.342. Ini sebenarnya di belakangnya itu ada koma banyak banget teman-teman kalau kita hitung pakai kalkulator ya. Tapi aku nggak tulis. Dan dikali 6%. Dan hasilnya itu 2.840,5. Dan di sini aku hitung aja 2.840 ya. Nah, kesimpulannya adalah tahun ketiga ketika kalian itu mau pulang finish kontrak gitu ya. Dan di situ kan tidak mencapai 183 hari. Jadi kalian itu harus bayar pajak segini teman-teman, 2.840. Untuk tahun-tahun sebelumnya pajak kalian itu kembali. Dan untuk kembali itu semuanya apakah kembali hanya di atas bulan April saja, aku nggak tahu, kalian bisa tanyakan langsung ke bio pajak sana ya teman-teman. Dan cara pengambilannya tadi udah aku kasih tahu, ini nanti biasanya keluarnya itu di bulan 8 sampai bulan 12. Nah teman-teman, kira-kira kurang lebih seperti itu ya perhitungan pajak untuk TKI formal. Dan apabila ada kesalahan aku mohon maaf karena aku juga bukan ahli pajak ya. Jadi kalian kira-kira aja kurang lebih seperti itu perhitungannya.
Nah, teman-teman, itu tadi video dari aku mengenai seputar pajak dan juga cara menghitung pajak. Nah, teman-teman selama ini yang bertanya sama aku tentang pajak, kali ini aku udah jelaskan ya, dan aku juga udah kasih tahu rumusnya. Nah, buat teman-teman yang tidak paham atau masih bingung, silahkan tulis komentar di bawah. Dan untuk informasi pajak kali ini, aku sudah bertanya ke 4 orang teman-teman. Beliau juga mengerti masalah pajak dan juga pokoknya tukang gitulah pokoknya ya. Oke guys, sekian dulu video dari aku. Terima kasih buat teman-teman yang udah menyaksikan video ini. Tentunya mohon dukungannya ya dari teman-teman agar aku semangat buat video-video terbaru selanjutnya. Caranya gampang banget, hanya klik tombol subscribe dan jangan lupa di like, di komen, dan di share ya teman-teman. Terima kasih dan sampai jumpa di video aku selanjutnya. Bye-bye.